Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan breakdown full doodle yang aku buat, yaitu the books ya. Aku bilangnya the books karena di sini ada banyak banget objek buku-buku. Nah, kebetulan aku udah mulai kebiasaan baru yaitu membaca buku. Nah, jadi aku bikin doodle soal buku-buku ya. Nah, ini adalah hasilnya, dan sekarang kita akan breakdown. Jadi mulai dari sketsa sampai digitalizingnya kayak gimana. Di sini aku akan jelasin dulu ukurannya. Jadi untuk yang full ini, aku pakai ukuran Instagram sebenarnya, yaitu 1080 kali 1350, tapi aku kalikan 2, jadi hasilnya kayak gini. Nah, untuk ukuran objeknya yang kayak gini itu square ya, jadi aku pakai 2000 kali 2000. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah membuat sketsanya ya. Jadi sketsanya kayak gini, kalian bisa hand draw atau secara digital juga untuk membuat sketsa, tapi karena aku lebih gampangnya kalau hand draw aja, pakai pensil terus dilapis pulpen. Dan di sini aku foto pakai handphone aja, terus masukin ke laptop, lalu import ke Affinity. Oke, ini adalah sketsanya. Jadi sketsanya itu aku biasanya pakai efek black and white, terus aku kunci supaya nggak tergeser ya, nggak mengganggu. Terus opacity-nya di 25%. Nah, kalau udah diemin aja, dan di sini aku bikin artboard baru seperti yang kalian lihat di sini sampai 27 artboard. Jadi ada 26 objek ya, sekitar 26 objek. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk pembuatan objeknya, kenapa bikin terpisah? Supaya lebih gampang aja, supaya lebih detail. Kalau ini kan ukurannya itu kecil, jadi agak susah buat aku. Jadi aku lebih nyamannya untuk bikin objek yang satu-satu kayak gini, supaya nanti tinggal di copy paste di sini, terus diedit. Nah, kayak gitu triknya. Kita ambil contoh yang di sini aja. Jadi biasanya aku kasih crop ya, pakai yang namanya vector crop tool. Jadi aku crop bagian mana yang akan aku bikin. Nah, ini kalau kita nonaktifkan, nah dia akan jadi kayak gini. Jadi gambarnya itu gede. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi baiknya di crop aja. Begitu seterusnya. Jadi di sini aku pakai outline. Nah, untuk bagian ini ketebalannya itu di 8, dan untuk shadow-shadownya sendiri ini yang garis-garis ini itu aku bikinnya di 5. Nah, di dalam curve ini, jadi ini adalah kerangkanya, supaya aku bisa bikin ujung-ujungnya itu melengkung. Kalau tidak, nanti nggak akan jadi ya. Nah, di sini adalah bagian-bagian dalamnya. Oke. Oh ya, dan di proses membuat doodle the books ini, aku pakai yang namanya pen tablet. Jadi kalau kalian punya pen tablet di rumah, silakan dipakai dan kalian coba. Di sini aku bikin garis-garisnya itu walaupun nggak selurus mouse ya, tapi nggak apa-apa. Lebih enak aja gitu, kayak langsung menggambar doodle-nya. Nah, untuk yang bagian shadownya ini, itu aku pakai yang namanya pencil tool. Nah, pencil toolnya sendiri itu aku aktifin stabilizer, dan kalau nggak salah lengthnya itu 20 ya, 20-30. Kenapa aku bisa bikin style kayak gini? Jadi aku belajarnya di Domestika. Kalian bisa cek di Google ya, di internet. Domestika ini aku tunjukin aja ya supaya kalian tahu. Jadi aku beli e-course dari Domestika yang topiknya Doodle Style Vector Illustration by Mauro Martins. Dia adalah seorang graphic designer dan juga ilustrator. Dan ini adalah hasil doodle-nya, style doodle-nya. Ini keren banget, unik banget. Kalian bisa beli di sana dan kalian pelajari cara membuatnya. Nah, tapi di sini dia memakai bahasa Portugis ya. Tapi tenang,
karena subtitlenya itu ada bahasa Inggris. Kalau kalian belum paham bahasa Inggris, tolong dipahami ya, kalau memang kalian pengen belajar. Karena bahasa Inggris itu penting, kalian bisa explore lebih banyak lagi soal pembelajaran lainnya ya, pembelajaran desain atau ilustrasi yang lebih luas lagi. Oke, kita lanjut. Jadi itu stylenya aku belajar dari situ. Nah, begitu seterusnya aku bikin sampai objeknya lengkap. Memang sih ada beberapa objek yang tidak aku bikin. Jadi ini ada sekitar 26 objek. Satunya ada di sini. Ini banyak banget dan durasi pengerjaannya itu ini kalau bisa dibilang lebih dari 1 hari atau 2 hari. Ya tergantung aja sebenarnya, tergantung jadwalnya. Jadi emang cukup lama, apalagi kalian bayangin ini ada banyak banget garisnya. Dibikin semua itu satu-satu. Nah, aku udah bikin video membuat doodle dengan style yang unik, kalian bisa cek, itu udah tayang. Aku record video itu sekitar 40 menitan dan jadinya itu hanya berapa itu, sekitar 10 menitan ya. Jadi kelihatannya gampang dan cepat, tapi ternyata enggak ya, realitanya enggak kayak gitu. Nah, tapi bukan berarti itu susah. Ini proses belajar, kalian praktek aja, nggak apa-apa, ambil waktu kalian untuk praktek. Pastikan sebelum kalian membuat objeknya ini, pastikan stroke-nya itu kalian centangin yang namanya scale with object, supaya kalau kalian kecilin ukurannya itu tetap ya, jadi nggak berubah. Kalau misalnya kita nonaktifkan, dia akan jadi kayak gini ya, jadi aneh. Jadi pastikan kalian aktifin scale with object. Kalau udah, ini kalian bikin grup ya, satu grup supaya menyatu semua. Nanti kalian tinggal copy ya, Ctrl C, terus kalian klik artboard yang full ini, terus kalian Ctrl V kayak gitu, dan kalian tinggal letakin di posisinya. Oke, itu adalah proses untuk objeknya. Nah, sekarang kita akan bahas backgroundnya. Ini memang ada perubahan untuk backgroundnya. Backgroundnya itu warna sebenarnya, tapi ini adalah jadi garis-garis lengkungan yang membuat backgroundnya itu lebih menarik. Nah, di sini kalau kalian lihat emang enggak itu ya, enggak sama, karena posisi setiap objeknya itu udah berbeda, karena ada beberapa objek juga yang udah aku enggak bikin. Oke, jadi ini kebanyakan yang garis-garis kayak gini, terus aku sambungin yang kayak gini ya, yang kayak keong ini, begitu seterusnya. Nah, tapi sebelum itu kalian bikin dulu posisi bukunya ya, supaya kalian bisa bikin untuk garis-garisnya ini, karena kalau enggak kalian bakal kewalahan, kalian bakal nggak tahu posisinya nanti kayak gimana. Nah, kalau udah jadi kayak gini tuh, aku tinggal tambahin ini bintang-bintang ya. Ini terserah kalian mau taruh di mana. Terus aku tambah bulat-bulat kecil. Oke, seperti ini. Nah, habis itu aku kasih warna untuk backgroundnya. Kayak gini. Nah, di sini aku akan hide dulu semuanya supaya kalian bisa tahu caranya aku bikin. Oke, jadi kalau kalian lihat, ini kita nonaktifkan garisnya. Nah, ini semua adalah curve ya. Jadi aku tidak bikin garis-garisnya itu langsung berwarna ya. Jadi itu aku nggak langsung ubah di layernya. Jadi aku bikin layer terpisah yang khusus untuk warnanya. Nah, ini kalau kita buka bagian grupnya, nah ini ada banyak banget bentuk-bentuk yang random. Dikatakan random karena ya bentuknya, coba lihat ya, ini ya. Nah, tapi ini mengikuti garisnya. Jadi pastikan kalian udah bikin dulu garisnya, supaya nanti kalian tinggal bikin warnanya. Ini aku kasih contoh ya. Ini aku pakai pen tool. Nah, misalnya kita akan warnain yang bagian sini. Karena garis ini udah tebal, jadi kalian nggak perlu khawatir
untuk mengikuti pola ini. Nah, jadi di sini kita klik. Ini kita aktifin rubber band mode. Terus kalian tinggal mengikuti garis hitamnya. Oke. Jangan sampai di luar kayak gini ya. Pastikan tetap di dalam garis hitam. Kayak gini. Oke. Nggak perlu rapi-rapi amat. Dan kalau udah, kalian tinggal pakai yang namanya fill color. Ya, yang di sini bukan yang ini ya. Yang di sini terus kalian ubah warnanya. Kayak gitu seterusnya sampai memenuhi semua ini. Yes, ini butuh waktu yang cukup atau lumayan lama. Bersabar ya. Intinya di sini kalian bersabar karena kalau kalian lihat hasil akhirnya itu pasti memuaskan. Kalau backgroundnya udah, kita langsung bikin warna untuk bukunya. Bisa dibilang untuk pewarnaan buku ini lebih cepat tentunya daripada background. Dan sama seperti tadi, aku gak bikin bukunya itu berwarna langsung di layernya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini masih tetap outline ya. Jadi aku gak bikin warnanya langsung kayak gini, enggak. Aku bikin dia tetap outline. Jadi untuk pewarnaan bukunya itu sama kayak background tadi. Ini ya aku bikin yang di bagian sini. Nah ini aku aktifin ya, bisa kalian lihat. Jadi ini adalah layer terpisah. Kenapa aku bikin layernya terpisah? Supaya untuk ubah warnanya itu lebih gampang dan lebih rapi, apalagi kalau doodle kayak gini. Nah, itu adalah proses pembuatannya. Emang kalau dijelasin itu cepat ya daripada dilakukan. Kalau kalian mau coba silakan kalian bikin aja dulu sketsanya, terus kalian taruh di folder kalian, import ke Affinity. Jadi ada dua pilihan, mau langsung bikin secara full walaupun objeknya itu kecil, atau kalian pengen bikin satu-satu kayak gini. Nah, itu terserah kalian. Oke, itu dulu video kali ini breakdown soal Doodle the Books. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang pengen belajar juga. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau kalian punya request tutorial, saran, masukan, atau pengen bertanya, silahkan komen di bawah. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe. Kita akan jumpa di video berikutnya. Bye-bye!